Ulangi. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia, bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ibu Gembala berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih belum berada. Ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata terjadi oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan pada saat ini kami datang kepadamu, di mana kami rindu untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu bahwa jiwa kami haus untuk mendengarkan firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak. Acara Beston kami pada sore hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu, kuduskan hati dan pikirannya, agar firman Allah yang Dia boleh sampaikan benar-benar menjadi satu kekuatan bagi kami semua yang mendengar. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam kami bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu, iblis tidak senang dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu kami. Oleh karena itu kami bersatu hati bertengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan keluar darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerana cederain. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara Beston kami pada saat ini, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik, shalom, selamat sore. Mari kita akan buka Alkitab kita pada saat hari ini dalam kitab Ayub. Saya memegang Alkitab salinan lama. Ayub pasal yang ke-2 Ayub pasal kedua ayat yang keempat. Dalam salinan lama mengatakan,
Ayub pasal 2 ayat pertama sampai 4 ya. Maka pada sekali peristiwa, yaitu pada suatu hari segala anak Allah datang menghadap hadirat Tuhan. Maka Satan pun datang di antara mereka itu hendak menghadap Tuhan. Maka firman Tuhan kepada Satan itu, "Dari mana engkau?" Maka sahut Satan itu kepada Tuhan, "Sembahnya daripada jalan keliling dan beridar-idar di atas bumi." Maka firman Tuhan kepada Satan, "Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub? Karena tiada sebahagianya di atas bumi. Ialah seorang karena tiada sebagainya. Karena tiada sebagainya di atas bumi, ialah seorang yang tulus hatinya dan saleh, yang takut akan Allah dan yang menjauhkan dirinya daripada jahat. Maka ia pun lagi tetap dalam tulus hatinya. Meskipun engkau sudah mengajak aku akan melawan dia dan akan membinasakan dia dengan tiada semena-mena." Maka sahut Satan kepada Tuhan, "Sembahnya bahwa kulit akan ganti kulit, dan segala yang pada manusia itu akan diberikannya karena nyawanya. Sesungguhnya jikalau kiranya sekarang engkau mengedangkan tanganmu dan menjamah akan daging dan tulangnya, masakan tiada dihujatnya akan dikau di hadapan hadiratmu." Maka firman Tuhan kepada Satan, "Bahwasannya adalah ia dalam kuasa tanganmu, sahaja sayangkanlah nyawanya." Puji Tuhan. Jadi dalam peristiwa Alkitab yang kita baca pada saat hari ini adalah suatu gambaran pencobaan yang dialami daripada Nabi Ayub, ya, dimana Nabi Ayub ini kita kenal adalah seorang hamba Allah yang saleh dan jujur, ya, yang saleh dan jujur, dan juga takut akan Allah. Nah, dalam pembacaan kita saat ini, Ayub mendapatkan suatu pencobaan yang kedua. Pencobaan yang kedua ini adalah pencobaan Ayub menerima suatu sakit penyakit yang dia rasakan pada tubuh jasmaninya. Hal yang ingin saya sampaikan dalam pembacaan kita pada saat hari ini, bagaimana kita bisa melihat, kita bisa melihat sosok daripada setan ini, daripada iblis ini, yang selalu berusaha untuk meruntuhkan iman yang dimiliki Ayub. Dan Tuhan sendiri yang memuji Ayub itu sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang jujur, mengizinkan hal itu terjadi. Ujian yang berat terjadi dalam kehidupan daripada Ayub. Dan ternyata saudara, Ayub pun bisa membuktikan ketekunan dia untuk menanggung beban berat yang dia alami lewat pencobaan yang begitu besar. Dari bermula dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan juga kesehatannya, penampilan tubuh jasmaninya itu membuat keberadaan dia itu betul-betul hancur, ya. Jadi serangan badai cobaan yang dialami Ayub ini luar biasa. Itu menyentuh tubuh jasmani
roh dan jiwanya, saudara. Tetapi satu hal ya dalam cerita Ayub ini yang ingin saya sampaikan, bahwa setan yang senantiasa mendatangkan cobaan itu tidak sekali-kali dapat menyentuh Ayub sehingga Ayub ini mengalami maut ya, sehingga Ayub ini menjadi mati. Artinya pencobaan yang berat dalam kehidupan saya dan saudara, kalau kita betul-betul menjadi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, cobaan yang begitu berat itu tidak akan membuat kita mengalami kematian. Karena hidup dan mati itu ada dalam tangan dan kuasa Tuhan. Iblis tidak bisa mencabut nyawa kita. Memang iblis bisa mempengaruhi kita lewat pikiran kita, ya. Makanya ya kalau kita melihat ya beberapa situasi, kondisi, khususnya kita sebagai orang percaya, iblis selalu menyerang pikiran kita, menyesatkan pikiran kita, yang membuat akhirnya kita kecewa, putus asa, merasa tidak diperhatikan Tuhan, membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya, tidak bergairah, tidak bersemangat untuk hidup, yang akhirnya itu terus-menerus terjadi ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita akan mengeksekusi diri kita sendiri. Ya, artinya iblis tidak bisa menyentuh kita sebenarnya, tapi kita sendiri yang justru membiarkan ya diri kita itu kita binasakan. Sementara firman Tuhan kan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah tubuh yang sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kehidupan kita adalah milik Tuhan, sehingga hidup dan mati hanya untuk Tuhan saja. Itu dikatakan Rasul Paulus, dan dikatakan juga dalam kepada jemaat Korintus bahwa tubuh ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Siapa yang membinasakan tubuh ini, dia akan dibinasakan Tuhan. Coba kita baca itu 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kami. Iya, maka Allah akan membinasakan lebih dahulu, saudara. Ya, artinya begini, kalau kehidupan kita sebagai orang percaya mengalami tantangan yang berat, rasanya setengah mati mungkin, ya, memang itu merupakan suatu ujian yang menguji iman kita. Kita bersyukur kita mempunyai firman Allah yang menjadi perisai. Sebenarnya firman Allah yang dikatakan menjadi perisai dalam kehidupan kita adalah berbicara pertama-tama tentang hikmat yang bisa memberikan suatu solusi jawaban dalam segala pikiran kita yang penuh dengan pikiran negatif. Hati kita yang penuh dengan perasaan yang negatif, hati yang jahat. Dengan firman Allah itu harusnya dapat melindungi kehidupan kita yang diperkenankan Allah, ya. Jadi firman Allah itu yang dikatakan sebagai perisai, firman Allah itu adalah suci dan murni. Karena kalau kita betul-betul percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada perkataannya yang murni untuk memberikan pertolongan, menyelamatkan kita terlebih khusus, maka sepatutnya kita adalah orang-orang yang tidak kalah dengan cobaan dan tantangan yang ada, ya. Walaupun terkadang atau sering kali tantangan itu, masalah yang terjadi itu datang karena akibat kesalahan kita sendiri. Tapi kalau kita betul-betul sudah mendengar firman Allah, percayakan kebenaran firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Terkadang jawaban Tuhan itu hanya melalui hikmat-Nya
yang ada dalam pikiran kita. Yang Tuhan mau selamatkan pertama-tama ketika kita menghadapi cobaan itu adalah Tuhan mau menyelamatkan pikiran kita dulu, menjernihkan pikiran kita. Ya, menjernihkan pikiran kita supaya kita tenang dulu. Ya, batinnya kita itu tenang. Kalau batin kita sudah tenang, disitulah kita dapat berdoa dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya tulisan daripada Rasul Petrus dikatakan bahwa masanya sudah dekat, jadilah tenang, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi kita berdoa ketika kita mengalami tantangan yang begitu berat. Ya, pertama-tama kita harus percaya dulu kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa percaya dan yakin kepada firman Tuhan? Dari mana kita bisa mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan? Ya, pertama-tama kita rajin mendengar firman Allah. Lalu kita rajin membaca firman Tuhan. Kalau kita malas membaca firman Tuhan, kita mau mengingat kata-kata firman itu dari mana? Kalau kita sendiri tidak mendorong diri untuk membaca firman Tuhan, untuk mau mendengar firman Allah. Kalau kita mungkin malas membaca firman Tuhan, ke gereja pun mendengar firman Tuhan seadanya saja. Ya, entah dari mungkin pihak hamba-hamba Tuhan yang mungkin berkhotbah itu isinya hanya kesaksian saja, ya, tidak membahas maksud-maksud firman saja, ya, tidak membahas arti kebenaran yang sesungguhnya yang dapat diungkapkan, yang dapat diuraikan maksud-maksud firman, ya itu salah dari pemimpinnya juga, ya. Salah dari hamba Tuhannya juga. Terkadang ada juga hamba Tuhan yang isinya cuma kesaksian. Dia cuma buka itu firman Tuhan di awal, tapi isinya itu udah di luar konteks, tidak sesuai dengan firman Allah yang dia baca di awal. Karena tujuannya hanyalah untuk bersaksi saja. Walaupun dalam kesaksian itu, ya dia menyaksikan itu pertolongan Tuhan. Tapi betapa pentingnya juga kita membutuhkan firman. Karena bagaimanapun dalam firman Allah dalam Alkitab itu juga sudah mengandung kesaksian. Kita bisa mengambil tokoh Daud, tokoh Yusuf, tokoh Ayub, tokoh Abraham, apalagi kita yang berada di Perjanjian Baru, bahwa kesaksian dari rasul-rasul yang menyaksikan tentang kehidupan teladan Kristus itu sangat menguatkan sekali, saudara. Ya, sangat menguatkan sekali bagaimana Alkitab dalam Injil itu menceritakan tentang kehidupan Yesus. Yesus dalam kemanusiaannya juga mengalami apa yang dialami manusia, saya dan saudara. Sama-sama menderita juga kita. Ya, mengalami cobaan juga. Jangan dipikir Yesus menjadi manusia tidak ada cobaan, tidak. Dia juga mengalami bagaimana dihina, bagaimana direndahkan, bagaimana diusir, bagaimana tidak dipedulikan, bagaimana difitnah, bagaimana dibicarakan, bahkan dia menderita sampai mencucurkan darah. Nah, ada firman Tuhan itu mengatakan kamu menderita belum sampai mencucurkan darah, ya. Tapi Tuhan, sudah mengalaminya. Sementara kita yang belum sampai mencucurkan darah tapi mengeluhnya, sudah mempersalahkan Tuhan, sudah mempersalahkan keadaan, sudah mau bunuh diri, sudah mau menghabisi diri. Nggak bisa seperti itu. Ingat ayat tadi, membinasakan diri itu maka aku akan membinasakan dia. Artinya begini, kalau saudara ada niat-niat untuk bunuh diri, untuk kecewa, untuk bilang mau gantung diri lagi, nah itu sudah pikiran yang sudah disesatkan. Pertama-tama kita mau bahas itu, pikiran yang disesatkan itu memang sudah dikatakan firman Tuhan. Iblis yang menyesatkan pikiran. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ya.
Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu Tetapi yang sejati kepada Kristus. Paulus ingatkan, tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan Kesetiaan kamu. dari kesetiaan kamu. Artinya tadinya saudara setia, percaya, ya, menjaga kepercayaan saudara terhadap kuasa firman yang selalu memberikan harapan, memberikan kemenangan, ya, menjawab segala doa-doamu, menjawab segala pergumulanmu. Tapi pikiran kita itu akhirnya diarahkan, ya, disesatkan. Pikiran kita dibuat pikiran yang menyimpang. Harusnya kan kita dikatakan bahwa arahkanlah pikiranmu ke atas. Nah, senantiasa kepada kuasa firman di dalam Yesus Kristus. Tapi Paulus katakan, tapi aku takut pikiranmu itu disesatkan. Terus dari kesetiaanmu. Terus dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. ya, yang sejati kepada Kristus. Seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Udah, sampai situ saja. Sama seperti Hawa yang diperdayakan ular. Cerita tentang Hawa yang diperdayakan ular itu adalah cerita Hawa berhasil disesatkan pikirannya, ya, dengan gaya kata-kata, gaya marketingnya itu si iblis. Gaya marketingnya iblis itu menawarkan dosa itu, yang akhirnya membuat Hawa membeli. Iblis menjual dosa, akhirnya bayangkan saudara, dosa itu dikemas dengan gaya bicara fasihnya, ya. Hikmat iblis itu untuk bisa mempengaruhi Hawa yang dalam kemuliaan Allah itu bisa membeli dosa itu. Wah, itu dari situ kita bisa renungkan betapa kuatnya kuasa kegelapan. Kalau saudara tanpa firman, saudara kehilangan arah, kehilangan kepercayaan terhadap firman Tuhan, saudara tidak mampu, ya, tidak mampu menahan diri, wah, jatuh. Itu hati-hati dalam pergumulan hidup, ya, seperti Ayub ini, di mana iblis senantiasa mencobai Ayub. Dia seolah-olah bernegosiasi dengan Tuhan, karena iblis nampaknya tidak puas melihat Ayub di cobaan pertama, harta bendanya habis, ludes, dia tidak memiliki apa-apa sampai anak-anaknya mati, saudara. Tapi Ayub tetap percaya kepada Allah, tetap saleh. Makanya kan dikatakan tadi Ayub 2 kan, lihatlah, tidak ada orang seperti dia. Walaupun engkau sudah membujuk aku untuk dia mengalami suatu ujian yang berat, dia tetap memuji Allah. Bahkan dikatakan tidak ada orang seperti dia yang saleh. Jadi Ayub tetap mempertahankan kesalehannya, takut akan Allah. Itu suatu gambaran bagi kita, ya. Sehingga iblis mulai membujuk, kulit ganti kulit. Wah, dia katakan. Ayat 4, ya. Kulit akan ganti kulit, dan segala yang pada manusia itu akan diberikannya karena nyawanya. Sesungguhnya jikalau kiranya sekarang engkau mengedangkan tanganmu dan menjama akan daging dan tulangnya, masakan tiada dibuatnya akan dikau di hadapan hadiratmu. Ya. Jadi istilah iblis itu kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala sesuatu ganti nyawanya. Iblis mencoba untuk tawar-menawar dengan Tuhan, ya, bahwa Ayub ini kalau diizinkan Tuhan menyentuh kesehatannya, ya, sudah diambil harta bendanya, tapi kesehatannya juga diambil, ya, kulit ganti kulit, maka orang itu, ya, akan berusaha mempertahankan nyawanya, ya, akan berusaha mempertahankan nyawanya asal dia betul-betul mendapatkan kesehatan, dapat dipulihkan, ya. Mereka akan mempertahankan harta kekayaannya, mereka akan mempertahankan apa yang dia miliki, manusia akan mempertahankan kesehatannya, ya. Ketika mereka itu terancam, ya, nyawanya, terancam nyawanya. Itu diizinkan Tuhan
dalam kehidupan Ayub itu, bahwa dalam pemikiran setan itu Ayub yang saleh ini pasti demi mempertahankan nyawanya, tapi ketika nyawanya sepertinya terancam lewat ujian, iblis pikir Ayub ini akan menghujat Allah, ya, akan kecewa dengan Allah. Oh, ternyata tidak, saudara. Ya, ternyata tidak. Disinilah luar biasanya iman Ayub. Nah, hidup kita juga harus bisa seperti Ayub. Beban berat yang dialami Ayub ya tidak akan kita alami, karena kita membacanya saja sudah sangat berat ya. Sudah harta benda ludes ya. Lalu kesehatan jasmani pun habis ya. Tidak ada penampilan yang baik dalam diri Ayub. Tersiksa dia. Kalau penderitaan Ayub kita alami, kita rasanya tidak mampu ya. Tapi kita akan mengalami jenis penderitaannya itu. Apa yang dirasakan Ayub itu kita bisa saja alami. Kita bisa saja alami, tapi dalam bentuk yang berbeda. Ya. Karena masing-masing orang itu punya kemampuannya. Dan Tuhan tahu kemampuan masing-masing orang yang percaya kepadanya. Orang yang saleh kepadanya. Tapi yang saya mau katakan tadi, yang ingin saya sampaikan, hati-hati. Jangan sampai disesatkan. Firman yang tadinya menjadi perisai, ya, menjadi perlindungan pikiran kita untuk tetap positif walaupun menghadapi ujian yang berat. Tapi kalau kita sudah tidak percayakan firman Tuhan, kita sudah mulai terintimidasi ya dengan perkataan orang, ya dengan ajakan orang, wah itu sudah. Kita sudah tersesat itu. Tapi kalau kita tetap kekeh, tetap teguh di dalam firman Tuhan, yakin ya. Saya percaya akan ada kemenangan. Ya. Tapi kalau kita sudah kecewa, ingin bunuh diri, ingin gantung diri, ingin minum racun lah dan sebagainya, apalagi saya lihat berita-berita ada berita itu orang sudah frustasi, dia membuang dirinya, membuang tubuhnya itu biar terlindas tronton ya. Terus ada berita yang dia lagi jalan biasa di pinggir rel kereta, tiba-tiba kereta datang, dia sengaja membuang dirinya untuk dilindas oleh kereta. Itu di tengah-tengah umum ya, orang yang begitu banyak juga mikirnya orang ini mungkin biasa-biasa saja. Mungkin lagi jalan seperti biasa, tapi tiba-tiba kereta sudah dekat, dia langsung membuang diri ya, supaya dia tertabrak oleh kereta. Nah, itu karena ya mendengar cerita itu, berita itu ya, karena orang ini dikenal, orang yang ya kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dia pernah mengeluh begini dan begitu ya. Karena ada juga yang gantung diri di berita, saudara juga pernah dengar, oleh karena mereka mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang membuang anaknya, ada yang membunuh anak dan istrinya cuma karena takut tidak bisa menafkahi, tidak bisa menghidupi. Itu kan cara-cara yang salah ya. Itu bukan cara-cara hikmat daripada Tuhan. Dan banyak sekali cara-cara iblis yang menyesatkan pikiran kita. Banyak. Jangan sampai, kalau secara logika saja kita berpikir secara etika ya, secara moral saja, hal-hal yang merugikan orang-orang di sekitar kita, apalagi sampai merenggut nyawa, itu saja sudah salah, saudara. Apalagi memakai ukuran firman Tuhan, wah itu tidak masuk akal. Firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan justru selalu memberikan kita kekuatan agar kita tetap bertahan. Bertahan sampai masanya. Kan di dalam Matius 24 ayat 13, barang siapa yang bertahan, dia akan diselamatkan. Ya, walaupun ini berbicara tentang bertahan dalam aniaya besar ya. Artinya bertahan dalam penderitaan, dalam pergumulan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Itu kan konteks Matius 24 tentang keadaan akhir zaman. Gereja akan disempurnakan. Ada gereja yang akan mengalami aniaya, tapi kalau dia bertahan walaupun tersiksa dan terbunuh, ya dia pasti akan selamat. Karena Tuhan katakan barang siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena mempertahankan kebenaran, ia akan mendapatkan kehidupan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Terkadang tantangan membuat kita setengah mati ya.
Tapi kalau demi kebenaran, saudara akan mendapatkan kehidupan daripada Tuhan. Artinya, kemenangan atas pergumulan itu. Tapi kalau saudara membinasakan diri, saudara mempertahankan nyawa, saudara mempertahankan ego, saudara membinasakan diri. Tuhan katakan tadi, barang siapa yang membinasakan bait Tuhan, aku akan membinasakan dia. Artinya, kalau saudara ada niat bunuh diri oleh karena pergumulan, ya saudara meninggal. Ketika saudara sudah di akhirat, itu giliran Tuhan, waktunya giliran Tuhan, aku akan binasakan dia dalam neraka. Jangan saudara pikir setelah mati langsung, surga enak saja. Bukan begitu jalan-jalan Tuhan, ya. Bukan seperti itu, saudara. Tuhan Yesus saja sudah menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus mempertahankan kebenaran sampai kehilangan nyawanya, ya. Bukan karena dia berbuat jahat terus kehilangan nyawanya, bukan. Tapi dia berbuat benar sampai kehilangan nyawanya. Tapi apa? Yang didapatkan adalah kemenangan lewat kebangkitan. Orang-orang beriman harus seperti itu, ya. Bertahan selama hidupnya menghadapi pergumulan yang berat untuk kebenaran. Kalau orang dunia, dia tidak punya pegangan. Yang dia pikir bahwa bagaimana menyelesaikan perkara yang sudah berat, itu adalah menghabisi dirinya. Dia pikir ketika sudah habis dirinya, udah habis. Tidur, tenang. Dia tidak tahu di akhirat ada suatu kebinasaan. Jangan seperti itu. Ya, lebih baik saudara berjuang, bertahan. Ya. Kalau memang Tuhan izinkan engkau menderita sampai akhir hidup, ya. Saya berani katakan saudara akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang sebenarnya, ya. Karena pada akhirnya pun manusia punya jalannya masing-masing. Selama manusia itu berjalan dalam kebenaran, ya. Ada yang menderita sudah mungkin di akhir hidupnya 3, 5, 10 tahun dia mendapatkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau selama dia menderita dia tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, bisa saja. Sudah waktunya Tuhan ambil, dia ambil. Nggak perlu menderita tunggu, tambah lagi 2 tahun, 10 tahun. Enggak. Kalau Tuhan sudah lihat, sudah tidak mampu, apalagi dia sudah berserah. Ya, seperti saya ingat almarhum papa saya. Ya, sebenarnya termasuk cepat beliau ketika beliau terkena penyakit itu, ya. Penyakit yang cukup ganas. Ketika beliau sudah mulai dimasukkan itu selangnya, itu beliau itu orang yang tidak terlalu mengumbarkan rasa sakitnya itu. Dia tahu waktu dimasukkan itu memang sudah sakitnya minta ampun. Sehingga yang menjadi saksi waktu itu, waktu kami beribadah, si hamba Tuhan Novel. Hamba Tuhan Novel bilang, udah sedikit-sedikit dia begini, Tuhan sudah berserah. Ya mungkin sudah rasa sakit yang menderita tidak tertolong lagi, saudara, ya. Bagi beliau karena berpikir juga sudah usia lanjut, ya dia berpikir sudah berserah. Akhirnya ya yang menjadi saksi hidup itu hamba Tuhan Novel, ya, sepupu saya. Ya ada ibu gembala juga yang pas waktu kita ibadah. Kan beliau habis, ya. Iya, yang pas meninggal, pas beliau habis itu kan itu yang ada di situ hamba Tuhan Novel. Ya dengan saudari Ruth. Jadi cuma yang kesaksian itu yang saya ingat itu si Novel yang lihat ketika begini terakhir langsung matanya naik, langsung habis. Ya udah, itu tidak tahu kan. Artinya Tuhan Maha tahu. Kalau memang sudah waktunya kita di batas titik sudah menderita sekali, Tuhan tidak akan biarkan. Ya, mungkin jalannya beliau ya sudah waktunya beliau melihat buah pelayanannya, ya sudah sampai di situ. Tapi kalau saudara mungkin masih muda sudah minta-minta mati, waduh, jangan dulu, ya. Kalau saudara masih ada semangat hidup, saudara punya komitmen, saudara punya tanggung jawab, Tuhan ada orang berdoa, Tuhan saya masih mau menghidupi anak saya walaupun sudah dewasa, saya masih mau melihat mereka sampai punya cucu, saya ingin gendong cucu, saya ingin merawat cucu. Tuhan kabulkan, ya, asalkan kita bersabar, ya. Dalam penderitaan Tuhan pasti pulihkan itu sampai pada titik di mana kita tidak mampu, kita berserah, Tuhan langsung Tuhan pulihkan itu. Bangsa Israel titik
titik dalam sebuah bangsa. 430 tahun lamanya mereka diperbudak. Wah, mereka menderita loh. Itu hidup di zaman perbudakan itu menderita. Kalau saudara baca perbudakan kita, bangsa Indonesia diperbudak 3,5 tahun saja, itu menderita loh, berapa turunan itu ya. Waktu dan tenaga kita itu diperbudak, dipakai hanya untuk melayani mereka. Waduh, harga diri pun sudah tidak bisa dipertahankan, namanya diperbudak. Pokoknya mereka semena-mena memperlakukan hidup kita itu, dirampas, dijajah oleh mereka. Itu tidak enak ya. Tidak enak. Bangsa Israel 430 tahun. Ternyata sampai di situ titik tolak, sudah cukup ya penderitaan bangsa Israel. Aku mendengar seruan jeritan mereka ya. Lalu Tuhan akhirnya keluarkan ya. Artinya di sini kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan ya. Ayub, sehingga waktunya dia sudah pasrah, dia sudah mengeluh ya, walaupun ada suatu pemikiran di dalam pergumulan yang berat ya. Saudara, teman-temannya, ada ketiga temannya yang sudah memberi nasihat, tapi Ayub katakan, kamu cuma jago nasihat begini, kamu tidak merasakannya. Betul, yang dikatakan Ayub itu betul, karena ketiga sahabatnya ini ya tidak merasakan. Terlepas dari nasihat yang diberikan kepada Ayub, saudara, adalah nasihat yang bijaksana supaya Ayub tetap saleh di hadapan Tuhan. Tapi yang merasakan penderitaannya itu yang membuat Ayub mengeluh ya. Mengeluh kepada Tuhan. Ada keluhan dan itu wajar. Cuma pengeluhan Ayub itu nggak sampai bunuh diri ya. Tidak. Ayub ya, walaupun ada suatu ucapan, saudara dalami itu dalam tulisan Ayub, lebih baik aku tidak dilahirkan. Ada kata-kata seperti itu. Tapi di ujung-ujungnya Ayub mencabut semua keluhan, kata-kata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin Tuhan sudah tahu ini sudah begitu berat. Artinya yang kita bisa ambil hikmahnya di sini ya, kita hanya bisa mengeluh kepada Tuhan ya. Nggak usah kita tunjukkan mengeluh di hadapan orang ya. Karena saudara, ada dua hal. Pertama, kita mungkin menunjukkan pergumulan kita, keluhan kita curhat kepada orang. Itu pertama. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sudah mau mendengarkan cerita kita pun sudah bersyukur ya. Kita mengeluarkan unek-unek. Tapi sama saja kita membagikan beban ya kepada mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mereka mungkin memberikan nasihat, memberikan masukan. Selama masukan itu baik, sesuai dengan kebenaran, itu tidak masalah. Itu meringankan kita juga kan. Dan kedua, hati-hati kalau kita ketemu dengan orang yang duniawi ya. Ya, walaupun ada orang, walaupun KTP-nya Kristen, ngaku-ngaku anak Tuhan, ketika mendengar keluhan kita, rahasia kita, mungkin aib kita, dosa kita karena kita sudah tidak kuat, kita ceritakan kepada orang. Nah, orang itu akhirnya dia sambung cerita ke orang lain. Ya, dia kok begini karena dosa begini. Lihatin, rasain itu begitu. Nah, itu kan kita harus berhikmat menghadapi seperti itu ya. Jadi intinya yang saya mau katakan, hati-hati. Kita hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan saja. Kalau dikatakan sini Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya kalau Tuhan yang memberi cobaan, suatu saat Tuhan yang akan mengangkat cobaan itu dan memberikan berkat ya, supaya kita nikmati. Tapi kita juga harus punya kebijaksanaan, memahami kedaulatan Tuhan. Ada waktunya Tuhan memberi berkat, ada waktunya Tuhan mengambil berkat itu juga. Itu di situ perkataan Ayub, artinya Ayub mengerti betul kedaulatan Tuhan tidak bisa terbendung dengan kuasa apapun. Itu yang membuat Ayub itu menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang membuat Ayub itu tetap saleh. Kalau orang saleh memang berpikir, wah, segala apa yang kumiliki ini semua daripada Tuhan. Kalau mana tahu kita
kalau Tuhan ambil, habislah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan kita berbangga diri kita punya segala sesuatu, lalu kita menindas orang, merendahkan orang, ya, membanding-bandingkan orang. Ada saatnya kesombongan kita itu Tuhan cabut semua, habislah kita. Tapi kalau dari kita diberkati Tuhan, kita sudah baik. Ketika Tuhan izinkan ujian, diambil berkat-berkat kita justru sudah menabur kebaikan kepada orang. Orang itu akan datang, orang yang lain itu yang sudah kita tabur kebaikan, orang itu akan datang membantu kita. Seperti contoh teman-teman Ayub. Ya, teman-teman Ayub itu ikut menderita melihat Ayub, mereka mengoyakkan baju mereka, mereka turut duduk bersama-sama dengan Ayub. Itu suatu tanda Ayub semasa dia diberkati, dia adalah orang yang murah hati. Dia orang yang tetap berbuat baik kepada siapa saja. Sehingga ketika dia jatuh ke titik nol, orang-orang pun akhirnya turut berduka. Ya, turut memberikan perhatian kepada dia. Walaupun tidak banyak yang bisa mereka bantu kepada Ayub, tapi paling tidak mereka bisa menjadi teman yang memberi nasihat, ya. Nah, itu pelajaran hidup, ya. Pelajaran dalam hidup kita. Makanya saudara, ya, mengingat ini pembacaan kita, saya percaya di masa-masa pergumulan kita, hati-hati. Jangan sampai pikiran kita disesatkan, ya. Segala masalah yang kita buat, ya, ataupun yang diizinkan Tuhan, ada masalah yang kita buat sendiri, ya. Tapi percayalah, kalau kita betul-betul meminta ampun kepada Tuhan, kita mau bertobat, sebagai ayat terakhir, ya, Yoel 2 ayat 12 sampai 14 dikatakan, koyakanlah hatimu bukan pakaian, berdoalah, berpuasalah, ya, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan engkau, mengembalikan berkat-berkat baru. Coba baca itu. Yoel 2 ayat yang ke-12. Yoel 2 ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga firman Tuhan demikian. Enggak apa-apa, baca aja. Kamu kepadaku, tobatlah kamu kepadaku dengan segenap hatimu, serta dengan puasa dan dengan tangis dan ratap. Bertobatlah, berpuasa dengan ratap tangis, ya. Dan ayat 13, koyakanlah hatimu, Ya. jangan pakaianmu. Koyakanlah hatimu, hancur hati, ya, bukan pakaian. Tobatlah kepada Tuhan. Bertobatlah salahmu, kepada Tuhan, karena ialah amat mengasihani, karena Tuhan dan Maha rahmani, Pengasihan dan panjang rahmat, sabar, panjang sabar, dan besar kemurahannya, dan besar dan kemurahan Tuhan. bersesalah ia akan jahat itu. Dan Tuhan selalu menyesal, ya, akan hal-hal jahat yang sudah menimpa kita, ya. Mungkin akan murkanya, ya, mungkin karena kita orang yang berdosa sehingga kita menerima hukuman. Tuhan Tuhan dengan kasihnya suka menyesal kalau dia sudah membiarkan saudara, ya, kayak Tuhan berbuat seperti itu karena untuk menegakkan keadilannya, sebab kita berbuat dosa. Lain cerita kalau kita berbuat benar, ya, Tuhan izinkan suatu masalah datang, ya, itu memang Tuhan pasti bertanggung jawab. Seperti Ayub ini memang Tuhan izinkan untuk menguji iman, ya. Nah, terus ayat 14. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal, Ya. dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan alam. Ya, mana tahu Tuhan akan mengembalikan, memulihkan keadaan saudara, ya, memberkati saudara, meninggalkan berkat dalam kehidupan saudara. Ini berbicara pemulihan yang daripada Tuhan, pengampunan, yang terutama pengampunan dulu, saudara, ya. Kalau kita berbuat salah, Tuhan pasti akan ampuni, ya. Yang terutama diampuni itu, ya. Karena kalau sudah diampuni, wah, itu kita sudah masuk dalam anugerah keselamatan. Jangan kalau kita tidak diampuni seperti kita menghujat Roh Kudus. Waduh, sekalipun saudara mungkin kelihatannya hidup berlimpah-limpah, tapi dosamu tidak diampuni, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau engkau mungkin hidup sederhana, bahkan
maaf kata, hidup dalam kemiskinan misalkan, jika itu diizinkan Tuhan, tapi engkau ada damai sejahtera, engkau hidup dalam kebenaran, engkau hidup dalam kejujuran. Karena pada intinya juga kalau saya mau katakan, dalam dunia ini saudara hidup dalam kejujuran dan kebenaran, saudara tidak akan menjadi orang yang kaya. Ya. Saudara akan hidup ya paling sederhana, berkecukupan. Ya. Saudara ingin mendapatkan untung, ya saudara harus menjadi orang yang curang, ya. Orang yang penuh dengan kebohongan. Bisa itu, ya. Sekarang mah yang namanya adil, kejujuran, waduh, itu sangat langka, saudara, ya. Sangat langka sekali. Apalagi, ya sudahlah. Orang yang mempertahankan, mencoba menegakkan kebenaran, malah disingkirkan dalam dunia ini, malah dibunuh, dianiaya, dibully, diancam dan sebagainya, ya. Tapi salut orang yang betul-betul mempertahankan kebenaran, ya, dalam dunia ini, walaupun mereka itu difitnah, akhirnya dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh, ya. Kita sudah dengarlah sejarah cerita, ya, dari berita-berita, ya. Ada yang mempertahankan kebenaran demi hak manusia, orang-orang yang berkekurangan itu ada yang akhirnya, ya, diduga ya hilang nyawanya karena dibunuh, karena dia melakukan kebaikan. Jadi jangan heran saudara. Tapi terpujilah Tuhan kalau saudara diberkati dengan berlimpah-limpah. Yang kami mau ingatkan, dalam berkat-Mu yang berlimpah-limpah, engkau harus mempertahankan hatimu, ya, yang memiliki kekayaan. Nah, itu yang terpenting. Karena ada orang kaya secara materi tapi hatinya tidak kaya, waduh, pelitnya minta ampun. Pelitnya minta ampun, ya. Yang dia pikir bagaimana untuk menghidupi dirinya. Tapi orang yang memiliki kebijaksanaan, kaya di dalam hatinya akan kebenaran, wah, itu dia tahu bagaimana, ya, dia bisa memanfaatkan berkat berlimpahnya untuk berguna bagi banyak orang. Nah, itu makanya berkat itu terus mengalir, ya, terus mengalir. Jangankan orang yang berlimpah-limpah, saudara pun yang mungkin hidup sederhana, saudara mempunyai kekayaan hati, saudara akan dipuji orang karena saudara dermawan. Dalam kekurangan pun saudara masih mau bantu orang. Justru itu orang yang dianggap kaya daripada orang yang berlimpah materi tapi pelitnya minta ampun, ya. Pelitnya minta ampun. Dia keluarkan cuma karena, ya, untuk mencari untung juga, ya, untuk mencari cuan, untuk mencari popularitas. Ada orang yang kelihatannya membagi-bagikan berkat, tapi ada motivasi lain, ya, supaya namanya dikenal dan sebagainya. Nah, itu lebih baik seorang, ada di firman Tuhan, orang yang miskin tetapi dia kaya akan kebaikan. Karena orang yang dianggap miskin tapi kaya kebaikan, waduh, itu yang disebut orang kaya. Sedangkan dalam keberadaan yang sederhana saja dia sudah bisa memberikan kebaikan, apalagi diberkati berlimpah-limpah. Wah, dia bisa menghidupi banyak orang di luar sana, ya. Lain cerita kalau seorang raja yang serakah, yang egois, walaupun dia raja, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarganya pun tidak dipedulikan. Nah, itu firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ini menjadi perisai dalam kehidupan kita, murni mengajarkan kita kebaikan. Walaupun terkadang tajam, ya, kita tersinggung dan sebagainya, tapi itu untuk kebaikan, mendidik kita untuk menjadi orang yang hidup dalam kebenaran, ya. Sejati menjadi orang kebenaran. Jadi saat ini menjadi suatu pesan bagi kita dalam pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat itu seperti apa yang kita bacakan dalam ayat pokok ini. Itu memang mungkin saja kita bisa membayangkan pergumulan berat ini karena iblis sedang tawar-menawar, ya. Iblis sedang tawar-menawar. Coba engkau coba Tuhan, ya. Engkau sentuh dia, ya. Engkau angkat semua, ya. Kesehatannya, harta bendanya, pasti dia akan menghujat engkau. Nah, tapi ternyata iblis salah sangka. Apa yang dilakukan Ayub tetap hidup takut akan Allah. Nah, ini kemenangan orang percaya. Kemenangan orang percaya, saudara bisa mengalahkan iblis.
pikiran-pikiran jahat iblis, ya, sangka-sangkaan daripada iblis tentang kita pasti akan kalah. Wah, itu semua salah, ya. Semuanya itu salah, saudara. Karena kita percaya kepada Allah. Nah, begitu juga kehidupan saya dan saudara. Kita harus bisa kalahkan iblis. Tapi kalau kita jatuh dan ternyata seandainya Ayub ini jatuh akhirnya menghujat Allah, nah iblis yang menang. Ternyata apa yang dipikirkan iblis, betul kan? Apa yang saya katakan? Ayub yang engkau puja-puji, yang kau anggap salah, lihat, akhirnya menghujat engkau dan meninggalkan engkau. Berarti Ayub mengikuti iblis. Kita jangan seperti itu. Kalau kita sudah kalah, ya, kita sampai undur daripada iman, nah, sudah meninggalkan iman, meninggalkan Yesus, nah, apalagi kekecewaan penderitaan kita yang muda-muda tiba-tiba, daripada saya menderita menjadi orang Kristen, lebih baik saya ketemu dengan jodoh yang berbeda keyakinan. Nah, dia memberikanku kekayaan, dia memberikanku jaminan masa depan yang jelas. Ya, nggak apa-apalah, saya tinggalkan Yesus. Ada loh, ada orang seperti itu, ya. Ya, itulah tantangan manusia. Terkadang kita diperhadapkan masa sulit, lalu ada tawaran dari dunia. Ya, yang empunya kerajaan dunia itu bisa memfasilitasi kebutuhan materi kita. Wah, sementara kalau kita mau ikut itu, yang kita korbankan adalah kebenaran Kristus, yang sebenarnya adalah suatu keselamatan kita di kemudian hari. Wah, itu tantangan yang berat. Ya, harusnya bagi orang beriman bukan suatu pilihan. Ya, itu bukan suatu tantangan yang berat. Kalau kita beriman kepada Yesus, itu sudah cukup bagi saya dan saudara. Kita berani untuk menolak, tidak, berani berkata tidak untuk segala kekayaan dunia. Saya lebih baik mengikuti Yesus. Maka saudara layak menyanyi, sekalipun ada itu nyanyian saya mau ikut Yesus meskipun saya susah menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Banyak orang tidak suka, ya, dengan lagu ini. Tapi kalau saudara renungkan itu, ya, kebenaran dalam diri kita yang mengandung keselamatan, ya, itu saudara renungkan, nyanyikan itu. Waduh, itu punya maksud yang amat dalam. Dan memang itu nyanyian iman, nyanyian yang hanya dimengerti, ditangkap oleh iman, bukan dengan logika. Kalau dengan logika nggak masuk. Enak saja, ngapain meski menderita, ya, sampai selama-lamanya kita ikut Yesus, ya, sulit. Makanya pemikiran logika dengan iman itu bertolak belakang. Saat ini saya menyampaikan firman Tuhan supaya kita lebih bijaksana dan hidup dalam iman. Percayalah, kalau kita mengalami apa yang seperti alami Ayub, saudara akan ada kemenangan. Hanya saja bersabar saja, ya. Sabar jangan menggantikan panggilan saudara, jangan menggantikan kemuliaan, ya, berkat yang daripada Tuhan, anugerah yang daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara hanya demi sesuap nasi, sepiring kacang merah, ya. Hanya untuk kepentingan perut. Artinya berbicara tentang kebutuhan yang berbicara tentang suatu kelimpahan materi dunia yang kita kejar, ya. Tapi saudara mengkhianati kebenaran. Jangan, saudara. Hiduplah dalam kebenaran, sekalipun engkau hidup berkecukupan, tapi itu cukup, ya. Cukup, ya. Dan kalau engkau diberkati dengan berlimpah-limpah, bisa, asalkan engkau kuat juga imannya, ya. Tuhan juga menilik hati saudara, melihat iman saudara. Karena dengan iman itu saudara bisa mempergunakan mamon dengan sebaik-baiknya, terlebih untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah diajarkan lewat kebenaran Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kau layakkan kami Tuhan, berikan kesungguh-sungguhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu, Roh-Mu senantiasa memberikan kekuatan, hikmat, penghiburan dalam hati kami ketika kami menghadapi ujian, menghadapi tantangan yang besar Tuhan. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan,
kami boleh dibaharui, kami boleh Tuhan mendapatkan ilham, kami boleh mendapatkan anugerah, kami boleh mendapatkan petunjuk daripada Tuhan sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan. Oleh karena itu, segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya Tuhan penyembahan kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan, kami usir. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah. Akulah gembala yang baik, gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba yang dikredel itu dikrai. Hai hamba-Ku dan anak-Ku, perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, lini kamu tenang. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dikredel dikrai. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh, karena kemuliaanku sedang turun di tengah-tengah kamu. Lini kamu dikrai. Kamu sudah mendengarkan firman-Ku. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. Aku mau supaya kamu mengerti kebenaran firman yang boleh aku sampaikan lewat hamba-Ku. Aku tetap mengajar kamu untuk kamu tetap setia di dalam melayani pekerjaanku. Ini kau tunadikrai hamba-Ku dan anak-anakku. Ini lau sidik kau tunadikrai. Ingat kamu baik-baik. Masa-masa ini kamu harus berjaga-jaga dan waspada. Betnodikrai. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tetapi kalau kamu setia bergaul karib dengan aku melalui firman dan persekutuan kamu dengan aku, lady kaum tunai,
Kamu tidak perlu ragu dan takut, karena aku berjanji aku tetap menjaga, melindungi dan memelihara kamu. Declare Lord tonight. Sebab itu aku mau di hari-hari ini, when she become to know the light, cintailah firmanku dan cintailah hadiratku. Betrothlah tonight. Bahkan cintailah doa, but no declare to no decry. Karena doa itu yang kamu sampaikan dengan bersungguh-sungguh, kamu akan menerima jawaban daripada Lady Come to no decry. Mengertikah kamu? Lady Come to no decry. Begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran yang boleh aku ungkapkan kepada kamu yang mendengar. I love to no decry, I love tonight. Aku mau supaya kamu harus waspada. Jagalah hati kamu. Aku mau supaya kamu tetap mencintai aku dengan sungguh-sungguh. Karena orang yang melayani aku dengan sungguh-sungguh, kamu akan melihat hasil yang tidak pernah mengecewakan kamu. Dan ada rahasia-rahasia kebenaran yang belum terungkap. Aku sedia mengungkapkan lewat hamba-hambaku yang aku pakai di dalam menyampaikan kebenaran. Sebab itu bagi kamu yang sudah mengerti, aku minta pertahankanlah setiap pengajaran yang ada. Karena kamu akan lihat apa yang aku telah ajarkan dan sampaikan kepada kamu sudah terjadi. Bahkan ada hal-hal yang aku akan nyatakan kepada kamu, bahwa pengajaran yang kamu terima benar dari aku. Lady Come to Sebab itu tetaplah kamu setia dan layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Sampaikan terus kebenaran yang aku telah sampaikan kepada kamu, dan kamu akan lihat, aku akan berbuat sesuatu di tengah-tengah melayani pekerjaanku. Aku akan buktikan janji-janji firmanku. Lewat kamu sampaikan kebenaran itu, banyak jiwa boleh diselamatkan dan mengerti. Mengertikah kamu? I speak tonight, I hambaku. Baik to know the cry. Tetaplah engkau semangat melayani pekerjaanku, walaupun engkau harus mengalami banyak tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. I love it on tonight. Tapi aku minta biarlah pandanganmu jauh ke depan dan pikirkan semuanya itu hal-hal yang baik. I come to the cry. Engkau akan lihat aku tetap menyertai dan aku tetap memberkati bumi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena hanya aku yang dapat memperdulikan engkau. Declare the Lord tonight, cry. Rise big on tonight. Saat ini belum engkau mengerti, tapi satu saat engkau akan lihat. Apabila aku akan buktikan janji-janjiku kepadamu, baru engkau percaya bahwa sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan engkau. Lidikam tonight. Mengertikah engkau? Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. I the Lord tonight cry. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada saat sore hari ini kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami boleh merasakan Tuhan kehadiran-Mu Tuhan dalam penyembahan kami. Suara Roh-Mu memberikan kekuatan baru, pengharapan bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami serahkan Tuhan apa yang menjadi doa pergumulan kami sekeluarga di tempat ini, Pastori. Kau mengerti Tuhan apa yang kami hadapi ya Bapa. Kau tahu apa yang menjadi keperluan kebutuhan kami. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya emas dan perak Engkau yang mempunyai. Biarlah Engkau yang memberkati dan mencukupi dalam segala sesuatunya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam pelayanan Tuhan.
apa yang direncanakan kami bersama jemaat Tuhan, Gesbani, Efrata maupun Goshen. Tuhan, tolong kiranya Engkau berkemurahan mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan untuk Tuhan mensukseskan acara Natal yang terutama damai sejahtera, kesatuan kami bersama jemaat dan hamba-hamba-Mu Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu, agar kami boleh melihat mujizat terjadi di dalam Tuhan acara Natal nanti ya Bapa. Panitia juga Engkau memberikan hikmat, kemampuan untuk mereka dapat Tuhan mengatur acara ini dengan sebaik-baiknya Tuhan, bersama dengan jemaat, segala kebutuhan mereka, segala keperluan, pekerjaan, usaha, bisnis yang mereka jalankan Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat, kemampuan dalam hati mereka untuk mereka tetap menegakkan kebenaran, menjalankannya dengan roh takut akan Tuhan, karena Engkau yang menentukan rezeki atas kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kau akan tetap memberkati, memelihara hidup mereka dengan jalan-jalan-Mu Tuhan, dengan cara-Mu yang sempurna, agar setiap kaum keluarga mereka juga tetap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap Tuhan jemaat-Mu yang mengikuti secara live streaming Tuhan, baik saudara Hani Yohanes Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, Engkau berkati memberikan kekuatan, kesehatan buat orang tuanya juga Tuhan, ibunya, memberikan pemulihan, kekuatan, semangat, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau mengerti kebutuhan, keperluan Tuhan daripada Pak Hani bersama dengan istri Tuhan. Kau berkati keluarga ini dalam segala keperluan. Engkau Allah Jehovah Jireh mencukupi segala sesuatunya, dan biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Bahkan untuk Ibu Iren juga Tuhan, Kau berkati anak-Mu ini dalam segala pergumulannya Tuhan, kerinduan hatinya. Engkau tetap Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat, kekuatan, kuasa firman-Mu Tuhan akan tetap memberikan dia suatu pikiran hati yang baik Tuhan. Dijauhkan dari segala pikiran negatif yang mengganggu, mengintimidasi, dan mencoba untuk meruntuhkan iman. Tapi biarlah dia boleh tetap maju dengan iman Tuhan, sampai dia boleh memperoleh suatu kemenangan. Berkatilah kaum keluarganya Tuhan, anak-anaknya baik Tuhan. Ibu Lia Tuhan, saudari Vivi dan Yopi, masing-masing mereka mempunyai kegiatan dan urusannya Tuhan, pekerjaannya. Kau berkati Tuhan, jadikanlah mereka anak-anak Tuhan kebanggaan bagi keluarganya dalam segala kekurangan. Kami percaya Engkau Allah yang sempurna akan menyempurnakan keluarga ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak kebanggaan yang memuliakan Tuhan, yang akan dapat senantiasa menghormati Tuhan, orang tua yang tetap Tuhan hidup dalam kesatuan. Kami percaya waktu Allah, waktu yang disediakan Tuhan akan merubah setiap orang-orang Tuhan yang berkerinduan baik, berubah hati menjadi orang-orang yang baik, yang takut akan Tuhan. Dan biarlah proses yang dialami Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Berkatilah dengan kekuatan kesehatan tubuh jasmani maupun rohani bagi Ibu Iren. Segala bentuk kuasa sakit penyakit, segala pikiran-pikiran negatif apapun Tuhan yang mencoba melemahkan imannya, kami putuskan segala ikatan kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa melepaskan segala ikatan-ikatan gangguan kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi imannya. Biarlah Ibu Iren boleh tetap merasakan kemuliaan Allah. Dengan imannya dia boleh melihat kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya segala doa pergumulan kami, jawaban itu hanya datang daripada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.